Saudara, saat ini saya sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Ganjar. Selamat malam, Mbak. Pak Ganjar, hari ini kita sama-sama mendengar keputusan Presiden meneruskan pemberlakuan PPKM level 1 sampai dengan 4 hingga tanggal 2 Agustus 2021. Jawa Tengah gimana, Pak? Iya, harus siap, karena memang posisinya Jawa Tengah juga belum terlalu bagus begitu. Dan tadi juga sebelum Presiden mengumumkan kita sudah rapat 2 kali, bahkan sore sampai sebelum dan sesudah maghrib. Kita semua diminta untuk menyiapkan dengan seluruh agenda yang lebih komprehensif lagi begitu. Oke, Pak Ganjar, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden yang harus jadi catatan semua pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Salah satunya adalah tentang meningkatkan kapasitas testing dan juga tracing. Ini harus lebih tinggi katanya, disambung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat begitu. Untuk testing dan juga tracing sendiri, Jawa Tengah sanggup setinggi apa, Pak Ganjar? Seberapa akan digenjot? Dari apa yang kemarin sudah dilakukan peningkatan, kita sudah 100% lebih dari kapasitas. Meskipun kalau saya hitung, kalau 100% lebihnya itu kita terbandingkan dengan peningkatan kasus, menurut saya masih kurang. Maka tadi rapat setelah maghrib dengan Pak Menko, dengan Panglima TNI, kita semua sepakat untuk melakukan satu percepatan dan mengajak para tracer untuk lebih banyak lagi meningkatkan rasio testingnya. Kalau selama ini rasionya, Mbak, paling 1 orang yang positif itu rata-rata hanya dicari 3. Menurut saya terlalu sedikit. Ya enggak lah, kita nggak usah 8, nggak usah 12. Naik dong menjadi 5, menjadi 7. Maka tadi para surveillance yang kita miliki di Puskesmas akan kita joinkan dengan tracer yang dari TNI Polri. Maka mulai besok pagi kita langsung akan melakukan pengecekan itu sehingga nanti testingnya itu bisa lebih tinggi. Dan di Jawa Tengah sudah sejak awal saya sampaikan, jangan pernah takut dengan hasil testing yang nanti hasilnya akan menunjukkan peningkatan. Karena itu jauh lebih baik untuk mengetahui berapa yang sakit. Ini yang saya tekankan. Jadi jangan takut karena performa daerah, kabupaten, kota, atau even provinsi sekalipun, wah nanti dicap ini kok peningkatannya tinggi. Enggak apa-apa, yang penting kita bisa mengetahui seberapa banyak yang terjadi. Dan kami sedang membeli mesin untuk whole genome sequencing test itu agar kita bisa tahu nanti hasilnya seperti apa. Justru sebenarnya yang harus jadi patokan para kepala daerah di tingkat manapun adalah positivity rate ya Pak ya. Jadi kalau angka tesnya tinggi, wajar akan tinggi pula hasilnya, tapi kalau positivity rate-nya bisa rendah, justru itu adalah pertanda bahwa sudah ada tanda-tanda untuk terkendali. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Airlangga Hartarto juga, Menko Perekonomian, bahwa disiapkan sekian banyak skema bantuan, yang saya catat ada 11 macam banyak begitu jenisnya, tapi ada satu juga yang masih finalisasi, yaitu transportasi dan juga sektor pariwisata. Untuk Jawa Tengah sendiri, pemberian distribusi bantuan sosialnya akan seperti apa supaya memastikan bahwa mereka yang betul-betul butuh bantuan di tengah impitan PPKM level 1 sampai dengan 4 ini bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah, karena nggak mungkin tanpa jaminan finansial, tanpa jaminan kebutuhan dasar, masyarakat nggak mungkin akan bisa diminta untuk tetap di rumah saja. Ya, ini pertanyaan bagus dan rata-rata suara masyarakat seperti itu, Mbak. Persis seperti itu. Maka dulu saya sampaikan, aku ki ora tegel nek ndelok, karena saya tiap hari keliling, Mbak. Saya tiap hari keliling, kita kumpul dengan banyak masyarakat, WA saya dikirimi banyak informasi, medsos saya dikirimi banyak informasi, kami paham betul soal itu. Maka kemarin kira-kira 3 hari yang lalu kita sudah rapat agar yang bantuan dari Kemensos dipercepat. Kalau PT Pos itu memberikan langsung ke rumah tangga dan itu kemungkinan bisa lama, bisa dimodifikasi umpama diberikan ke RT, bisa dimodifikasi juga pas lagi vaksin, maka begitu vaksin langsung dapat di situ, kan bisa kerjasama nih kita. Ini biar lakukan percepatan, karena betul kalau nggak dapat amunisi mereka di rumah bagaimana kan begitu ya. Terus yang kemudian dari UMKM, Pak Teten juga sudah menyiapkan itu dan kita tinggal melakukan percepatan.
karena ini yang bersumber dari APBN, maka tugas kami membantu percepatan itu agar nanti juga bantuan tidak redundant. Yang kemudian dari dana desa sudah kita cek, Mbak, bagus, sudah 80% lebih mereka menyampaikan bantuannya, dan sekarang kita lakukan percepatan. Nah, teman-teman di kabupaten, kota, dan di provinsi ini sudah menyiapkan beberapa bantuan. Cuman kalau kita melihat kondisi PPKM seperti ini pasti akan lebih banyak yang terdampak. Maka secara sektoral kemarin saya minta untuk didata, khususnya pesan Pak Presiden kan yang PKL ya, yang sudah tidak bisa, itu sekarang kita data dan saya siapkan refocusing, Mbak. Sekarang sudah saya siapkan refocusing agar bisa menambah itu sehingga bisa dilakukan percepatan untuk membackup begitu. Pak Ganjar, sedikit saja, waktu saya tinggal sedikit. Kalau tadi Pak Presiden bilang angka kematian harus ditekan, kesediaan rumah sakit, kemudian oksigen, dan segala macam yang dibutuhkan untuk penanganan pasien COVID-19 di fasilitas kesehatan. Jawa Tengah apa yang akan dilakukan untuk memastikan pasokan entah itu oksigen, obat-obatan itu tidak terputus, Pak Ganjar? Ya, Satgas Oksigen sudah berjalan, kami sudah komunikasi dengan Menko, komplementernya adalah kita menggunakan oksigen concentrator dan oksigen generator dan kita minta rumah sakit untuk membeli itu. Kami membeli isotank, Mbak, dari Singapura untuk kita bisa mendapatkan lebih banyak. Kami mencari oksigen dari luar Jawa sendiri agar bisa memenuhi kebutuhannya. Terus kemudian nakes, rumah sakit, penambahan bed kita tambah, kita membuat rumah sakit darurat dan kita sekarang berburu di antara tanda petik mencari orang tua mesti divaksin. Maka seluruh kekuatan vaksin baik di kabupaten kota, di provinsi, di Pemda, terus kemudian di TNI Polri kita harapkan ayo tetap orang tua lansia jadi prioritas karena karakternya yang diserang di sana, Mbak. Begitu. Oke, kita harapkan semakin banyak vaksinasi door to door supaya semakin banyak yang bisa tervaksinasi ya Pak ya di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Pak Ganjar Pranowo, terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Sehat terus, sampai jumpa lain waktu.